alhamdulillah kita semua mendapatkan pembelajaran yang luar biasa dari Allah. Kita ini diajari oleh Allah untuk tidak melupakan masa lalu. Kenapa? Karena manusia ini terus menerus lahir mati. Nah, kelahiran dan kematian akan terus menerus sampai dunia ini tutup, namanya kiamat. Nah, manusia ini tidak boleh lupa, karena cepat atau lambat manusia akan pulang ke kampung halaman. Mana kampung halaman manusia? Kampung halaman manusia bukan di Tanara. Kampung halaman manusia bukan di Banten. Kampung halaman manusia itu di langit. Di langit sana. Jadi sampean yang kecil-kecil ini nanti pulang. Nanti tua. Sekarang giginya yang masih utuh nanti rontok. Pipinya yang tembem-tembem nanti kisut. Kayak jeruk kepanasan. Nanti pulang kemana? Ke langit. Karena kita ini penduduk langit. Kita ini pendatang, bukan penduduk Banten. Aslinya penduduk langit. Jadi manusia itu alien. Manusia ini alien, penduduk langit. Yang asli penduduk bumi itu apa? Ayam itu asli, kambing asli, sapi asli, babi asli, kadal asli penduduk bumi. Manusia ini penduduk langit. Nanti pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang. Meninggal. Yang baik-baik meninggal. Yang kurang baik tewas. Yang parah mudiar. Nah ini yang parah, ini anak-anakku sekalian, ini kebetulan tak lihat kok kecil-kecil semua. Nah, Allah membuat cara agar manusia ini tidak lupa dengan asal usulnya. Manusia yang pertama kali turun siapa? Nabi Adam. Nabi Adam turun ke dunia, ada jejak yang ditinggalkan. Apa jejak yang ditinggalkan? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Yang kita sebut Ka'bah itu adalah tanda dari masa lalu manusia. Setelah itu tanda berikutnya kisah cinta Nabi Adam dan Siti Hawa ditandai dengan Jabal Rahmah. Jadi ceritanya ada. Manusia lahir diceritakan, turun ke bumi diceritakan. Dan bukan cuman ceritanya, sampai tanda-tandanya juga diabadikan oleh Allah, tidak dihilangkan. Kemudian satu ketika tanda-tanda itu hilang, dicari lagi oleh Nabi, namanya Nabi Ibrahim. Nah setelah itu melahirkan nabi-nabi, terakhir Nabi Muhammad. Nah di antara Nabi Adam dan Nabi Muhammad ini semua diceritakan sama Allah. Nggak ada yang nggak diceritakan, semua diceritakan. Yang kemudian bagi santri selalu diingatkan bahwa kita ini adalah umatnya Nabi terakhir Nabi Muhammad. Jadi kalau dalam bahasa kenabian, Nabi Muhammad adalah Nabi milenial, Nabi terakhir yang harus menghubungkan umatnya dengan seluruh masa lalu manusia di muka bumi. Kalau yang kita pelajari di pesantren, Nabi Muhammad ini yang ke-25. Adamun Idrisun Nuhun Huduma
soleh wa Ibrahimu kulun muttaba. Ayo siapa ndak sampean? Adamun Idrisun Nuhun Hutuma, soleh wa Ibrahimu kulun muttaba. Lutun wa Ismailu Ishaku kadza, Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kadza, Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa, Dzulkifli Dawudu Sulaimanut taba, Ilyasu Yunusu Zakaria. Melupakan ada sejarah masa lalu yang panjang. Makanya sejarah masa lalu yang paling besar adalah sejarahnya Nabi Ibrahim. Makanya kita ini disuruh nengok Nabi Ibrahim punya tempat makom, namanya makom Ibrahim, suruh tengok sana. Nabi Ismail punya sejarah waktu bangun Ka'bah, namanya Hijr Ismail, suruh tengok sana. Siti Hajar pernah terlibat dalam proses penemuan Baitul Haram, berjalan mencari air, jinjit-jinjit, kita disuruh napak tilas, namanya sa'i, muter 7 kali. Kemudian Nabi Ibrahim pernah melempari setan, kita disuruh napak tilas ngelempar jumroh, ula, wusta, aqobah. Kemudian Nabi Ibrahim pernah memotong putranya Nabi Ismail, kita disuruh mencontoh agar tidak lupa dengan namanya ibadah kurban. Jadi Islam ini syarat pembelajaran terhadap masa lalu. Dan kita ini umat Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Tapi kita sendiri tidak ketemu Nabi Muhammad. Kita ini tidak ketemu. Yang ketemu Nabi Muhammad namanya sahabat, ada Abu Bakar, Umar, Utsman. Makanya namanya Abu Bakar, Utsman, Ali, karena yang ketemu Rasulullah itu orang Makkah, sekampung sama Rasulullah. Makanya namanya Abu Bakar, Utsman. Nggak ada sahabat namanya Dalimin, ini enggak ada. Tidak ada sahabat tuh namanya Tukijo, itu tidak ada. Namanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Karena yang ketemu Rasul itu adalah orang Arab. Jadi Rasul itu di sana, bukan di sini. Nah kita tidak ketemu. Nah kemudian ada orang yang nggak ketemu sahabat, nggak ketemu Nabi, ketemunya sahabat. Ini namanya tabi'in. Nah, tabi'in ini orang yang hanya ketemu sahabat. Nah setelah itu sahabat meninggal, ada orang ikut Rasulullah nggak ketemu sahabat, ketemunya tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in. Lah terus ada lagi orang yang mengikuti Islam tapi nggak ketemu sama tabi'in, ketemunya tabi'ut tabi'in, maka namanya tabi'ut tabi'in. Lah ada lagi yang belajar Islam sudah nggak ketemu sama tabi'ut tabi'in, ketemunya tabi'ut tabi'in. Itu berarti namanya apa? Tabi'ut tabi'in. Lah sampean ini nggak ketemu tabi'in, ya nggak ketemu tabi'in, itu ketemunya sama siapa? Al ulama warasatul anbiya. Ketemunya para ulama, ketemu Yai Ma'ruf, ketemu Yai Miftah. Itu Yai Ma'ruf, Yai Miftah. Ini murid-muridnya Kiai Hashim. Kiai Hashim Asy'ari, pendereknya, tabiknya ke Kiai Hashim. Yai Hashim belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Mahfud Termas. Lah Syekh Khatib, Syekh Mahfud Termas, Syekh Khalil belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantari. Tadi belajar ini tapi pengikut tapi. Nah Syekh Nawawi ini dari tanah
Tanara. Mengerti Islam diajari ayahnya namanya Syekh Umar. Ya. Jadi ini sudah tabe lah Syekh Umar dan keturunan ke atasnya kepada namanya Syekh Maulana Hasanuddin. Nah Syekh Maulana Hasanuddin itu tabe-nya kepada Syekh Maulana Yusuf. Maulana Yusuf ketemu dengan ngerti Islam, ketemu dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati belajar banyak kepada orang Cirebon sana. Itu. Nah, orang Cirebon di sana belajar lagi kepada Syekh Kuro. Syekh Kuro di Kerawang. Jadi Syekh Syarif ketemu dengan belajar banyak kepada Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi belajar kepada Syekh Kuro di Kerawang. Syekh Samsudin namanya, karena pendidikan Al-Quran maka bernama Syekh Kuro, pendidikan Quran, Kiro'ah. Nah itu muridnya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro belajar Islam kepada Sayyid Muhammad di Pasir. Sayyid Muhammad belajarnya kepada Sayyid Ahmad Jalaluddin. Sayyid Ahmad Jalaluddin belajarnya kepada Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik belajar pada Sayyid Alawi Amil Faqih. Belajarnya pada Sayyid Mirbat, belajar pada Sayyid Ali Khalid Qasam. Ini juga belum ketemu Rasul. Sayyid Ali Khalid Qasam belajar pada Sayyid Alwi, belajar ke Sayyid Muhammad, belajar ke Sayyid Alwi, belajar ke Sayyid Ahmad Al-Muhajir, belajar pada Sayyid Isa, belajar Sayyid Ubaidillah, belajar Sayyid Muhammad, belajar Sayyid Ali Uraidi, belajar pada Sayyid Ja'far Shadiq, belajar pada Sayyid Bakir, belajar pada Sayyid Ali Zainal Abidin, belajar pada Sayyidina Hasan Husain, belajar pada Sayyidina Ali. Lah ini yang belajar langsung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.